Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan? Oke, bagus banget kalau kamu masih semangat. Gimana imun kamu? Masih bagus kan? Bagus banget loh kalau kamu masih menjaga imun kamu dengan selalu semangat dan berpikir positif serta mengkonsumsi vitamin, makanan-makanan yang bergizi, banyak minum air putih dan menjaga protokol kesehatan dengan baik. Kalau kamu harus keluar rumah. Guys, aku lagi tertarik banget nih ngelihat dari Instagramnya Marshanda. Ada beberapa hal yang menarik yang mungkin akan aku ulas di sini bicara mengenai bagaimana seorang Marshanda bisa menerima dirinya dengan baik. Penasaran seperti apa? Langsung kamu like, subscribe, and share terlebih dahulu. Serta tekan tanda loncengnya untuk kamu bisa mendapatkan notifikasi, mendapatkan pembelajaran-pembelajaran berkaitan dengan psikologis dan micro expression. Aku tunggu ya. Terima kasih. Guys, beberapa hari ini aku tertarik banget sama akunnya dari seorang Marshanda karena beberapa hari belakangan ini ia memposting-posting yang bicara berkaitan dengan self-acceptance. Bagaimana ia menerima perubahan dirinya yang saat ini mulai menggemuk, katakanlah seperti itu. Walaupun sebenarnya saya lihat nggak gemuk-gemuk juga dan biasa aja sih. Tapi yang namanya cewek pasti perubahan dari yang namanya sedikit ya timbangan 500 gram aja berubah juga udah panik banget. Oh my God! Bahkan nggak naik berat badan aja karena baru makan aja udah panik. Rasanya ada rasa bersalah kalau makan. Bisa dibayangin nggak gimana rasanya menjadi seorang cewek? Kamu gitu nggak sih? Atau biasa-biasa aja? Tapi kalau memang kamu kayak gitu, mendingan kamu bener-bener deh memperhatikan konten berikut ini. Siapa sih nggak kenal Marshanda? Pasti kamu kenal banget kan? Sejak kecil dia dikenal sebagai pemain film dari film Bidadari. Cantik banget ya. Kemudian berbagai macam tantangan dalam hidupnya itu terjadi. Tiba-tiba viral dengan video-video. Saya sih menganggapnya adalah sedang mengeksplor diri ya. Tapi mungkin persepsi orang lain bisa melihatnya berbagai macam. Dimana ia menyalakan videonya, kemudian ia nyanyi-nyanyi, kemudian berperilaku ya berjoget-joget dan lain-lain sehingga membuat persepsi orang berbagai macam pada waktu itu. Walaupun kalau saya melihatnya itu suatu explorer yang ini lakukan tentang ingin memberikan gambaran tentang dirinya sendiri. Tapi mungkin berbeda pendapat berbagai macam pada waktu itu. Kemudian juga Marshanda sempat dinyatakan bipolar. Gangguan bipolar itu adalah sebuah gangguan mood perasaan yang bisa swing, yang bisa berubah dalam satu masa. Bisa dari tadinya sedih tiba-tiba bisa menjadi marah, bisa berubah-berubah perasaannya dari satu kutub dengan kutub yang lain secara bersamaan dan sangat singkat. Tentu tidak mudah untuk dinyatakan seseorang mengalami gangguan bipolar. Nah, tentu saja keadaan ini mengakibatkan dirinya mengalami proses ketidaknyamanan. Dan kamu tahu kan, ia sempat dibawa ke psikiater dan kita tahu bahwa ia akhirnya mengkonsumsi berbagai macam obat. Nah, obatnya tersebut harus diminum dalam kurun waktu beberapa tahun lamanya. Bahkan sampai saat ini kalau saya tidak salah. Karena proses pengobatan itu tidak boleh berhenti sampai keadaan lebih baik. Dia juga mempelajari untuk yang namanya mengatur, memanage emosinya sendiri. Marshanda tuh bisa mengetahui kapankah emosinya stabil dan tidak stabil. Dia bisa menghitung 0 sampai 10, oke. Posisi berapa? 0, 7, 8. Maka apa harus dilakukan? Saya melihat Marshanda itu begitu memiliki kemampuan memanage emosi dengan baik. Bahkan lebih baik dibandingkan orang-orang yang tidak mengalami gangguan bipolar itu sendiri. Nah, yang menarik adalah artikel berikut ini. Kayak gini-gini nih. Nih, belipet-belipet gini nih di perut nih, gila. Ya, si Marshanda pada saat bicara belipet-lipet gini nih di perut, pas megang-megang perutnya itu, Marshanda langsung posisi narik napas. Narik napas ini menandakan bahwa bebannya luar biasa yang dirasakan pada saat bicara mengenai lipatan-lipatan perut. Aku bisa paham ke Marshanda. Kemudian juga kamu harus memperlihatkan perut. Jadi ada dua indikator kemungkinan tersebut. Gue sih insecure banget dari dulu sebenarnya. Kemudian dia mengatakan bahwa insecure banget dari dulu sebenarnya insecure. Kenapa? Sama perut-perut belipet gitu kan. Terus dia ngomong sama perut-perut belipet digeleng-geleng dong kepalanya. Gak tau kenapa kalau emang dari dulu sih ya. Terus ngomong gini, nggak tahu kenapa, ya kemudian menarik napas lagi, itu di 136.
Menarik napas pada saat Emang dari dulu sih ya, kayak udah culture-nya. kalau udah culture-nya dari dulu itu yang menandakan dengan tangan seperti ini, nanti kamu lihat di 1.38 tangan seperti ini adalah menandakan kutipan dari sebuah statement yang dinyatakan oleh masyarakat. Di dunia entertainment tuh kalau jadi cewek, Kalau di dunia entertainment itu kalau jadi cewek sambil merapikan rambutnya di 1.42 ya, merapikan rambutnya, anak rambutnya, pokoknya bikin nama rambut. Kalau kamu memegang bagian rambut pada saat kamu berbicara, itu menandakan bahwa kamu mengasihani diri kamu. Mengasihani apa sih Marsyanda sebagai cewek? Kita lihat ya. badannya harus sempurna, harus Badannya tuh harus sempurna, alisnya naik satu set gitu loh. Berarti alis satu naik itu menandakan adalah penegasan kalau cewek badannya harus sempurna. Sempurna itu seperti apa? harus sempurna, harus kurus, harus ideal, harus nggak ada belepet-belepetan sama sekali. Harus kurus, harus ideal, nggak ada belepet-belepet. Kamu tahu nggak kalau tangan dimainkan sampai berkali-kali seperti ini menandakan penekanan. Seperti tadi saya ngomong, penekanan gitu loh. Penekanannya buat siapa? Buat kalimat apa? Buat kalimat yang namanya seorang cewek itu wajib kudu harus dan garis besar kurus. Walaupun udah kurus tuh kalau misalnya wajibnya kurus lagi, jadi kurus lagi sampai nggak ada perutnya. Biasa aja Bu. Iya nih, aduh. Kok saya bawaan juga ya? Kenapa? Karena merasakan apa yang Marsyanda rasakan sebagai cewek. Makan dikit merasa bersalah ya nggak sih? Kamu selama PPKM kamu makannya sehari berapa kali guys? 2 kali. Kalau kamu makan 3 kali kamu merasa bersalah kan? Ntar kamu kemana-mana terus larinya kemana? Ke perut dong. Belepetan sama sekali. Dan tidak ada lipatan sama sekali. Marsyanda tenang, Marsyanda. Ini tidak hanya dirasakan oleh kamu, ini dirasakan oleh jutaan cewek yang nonton saksikan ini. Pasti kamu senyum-senyum sendiri kan apa kalimat aku kan. Dan kalimatnya Marsyanda bener banget guys. Sementara itu bukan badan cewek normal menurut gue. Tuh, dia ngomong nih, sementara itu bukan badan cewek normal menurut aku. Pada saat dia bicara gitu di 1.53, kamu lihat ntar konten YouTube-nya Marsyanda ya. Di situ dia menunjukkan alisnya sedih pada saat bicara bahwa badan cewek normal itu bukannya tidak ada perut, garis, tidak ada perut. Ya gimana kamu nggak punya perut kalau misalnya kamu nanti melahirkan, ya pasti kan ada kantong perut kamu tuh membesar. Kemudian nanti kamu mengecil lagi, pasti gitu. Nah, kalau anak bayi taruh di mana dong? Dan kayak banyak jadinya orang-orang yang Kemudian dia mengatakan banyak jadinya orang-orang yang nutup mulut lebih lama itu ia ingin bicara tapi banyak kalimat yang harus diruntutkan dalam pemikirannya, makanya gitu. beralih ke cara kurus yang nggak sehat gitu atau Nah, akhirnya banyak orang yang beralih dengan cara kurus yang gak sehat. Itu penekanan lagi dari ekspresi wajahnya, dari matanya di 202 itu tutup mata lebih lama. Jadi akhirnya ia menutup mata lebih lama lagi. Kenapa sampai kejadian seperti itu? Begitu saya slow motion, ternyata karena banyak akhirnya cewek-cewek mengambil cara singkat agar ia kurus. gue kan especially yang gue alamin ya, gue kan ada bipolar disorder. Kan Marsyanda ada bipolar disorder, dan bipolar disorder itu apa? Nanti kamu lihat ya penjelasan aku berikut ini. Gangguan bipolar disorder adalah sebuah gangguan yang berhubungan dengan perubahan suasana hati mulai dari posisi terendah depresi, tertekan menuju ke tertinggi atau manik. Penyebabnya pasti gangguan bipolar yang tidak diketahui, namun kombinasi genetika, lingkungan, serta struktur dan senyawa kimia pada otak yang berubah mungkin berperan atas terjadinya gangguan tersebut. Episode manik ini dapat mencakup gejala seperti energi tinggi, jam tidur yang kurang, sering berkhayal. Episode dari depresi dapat pula meliputi gejala seperti energi rendah, motivasi rendah, kehilangan minat dalam aktivitas sehari-hari. Episode mood yang terjadi selama beberapa hari hingga berbulan-bulan sekaligus dan mungkin juga berkaitan dengan pikiran untuk bunuh diri. Jadi dari bipolar disorder ini kamu bayangkan apa yang dirasakan oleh Marsyanda yang bisa moodnya itu tiba-tiba sedih, bisa tiba-tiba marah, bisa tiba-tiba bahagia. Jadi benar-benar bertolak belakang dari emosi tersebut dengan sangat-sangat singkat sekali. Terus jadi gue harus minum obat dari psikiater. Nah kemudian karena Marsyanda mengalami bipolar disorder,
dan ia harus mengkonsumsi obat-obatan dari psikiater, maka ternyata ini mempengaruhi beberapa hal terhadap daripada impact obat tersebut. Yang efek sampingnya itu adalah slower my metabolism, memperlambat metabolisme gue, meningkatkan nafsu makan gue, dan nambah berat badan. Nah, kamu lihat ya pada saat ia mengatakan bahwa efek daripada obat tersebut, tangannya nunjuk, itu penekanan, yaitu metabolisme menjadi melambat, kemudian menambah nafsu makan. Bisa kamu bayangin nggak? Metabolismenya mengalami melambat, tapi nafsu makannya tinggi. Begitu orang asupan makanan, maka tidak bisa diproses dengan baik. Misalnya makan nih, metabolisme baik, maka dia bisa mengelola lemak tersebut menjadi energi, dan bisa mengelola hal tersebut tidak disimpan di dalam tubuh menjadi lemak. Kurang lebih sih seperti itu. Nah, Marshanda itu harus melalui sebuah kondisi itu. Ditambah lagi, bener-bener kalau di googling, efek sampingnya tuh itu. Jadi dari 2009 sampai sekarang gue sebenarnya struggling banget. Nah, dari 2009 loh dia mengkonsumsi obat tersebut sampai sekarang, berarti udah berapa puluh tahun ya, gitu kan, dari 2009 sampai sekarang, berarti sekitar 11 tahun yang dirasakan oleh Marshanda, kurang lebih ya, sekitar pokoknya lebih dari 10 tahun lah yang dirasakan oleh Marshanda, karena harus struggle melewati itu. Karena tadi kan begitu metabolismenya tidak baik, tapi rasa laparnya tuh sangat luar biasa. Makanya malam dia ada rasa ingin makan. Especially kalau malam hari, gue tahan pakai minum obat penahan nafsu makan. Nah, akhirnya dia harus mengkonsumsi obat-obatan yang bisa menahan nafsu makannya di malam hari agar tidak makan. Nah, efek daripada obat-obat penahan nafsu makan ini ternyata mempengaruhi terhadap debaran jantung, karena biasanya dia akan memacu debaran jantung, dan itu membuat jadi deg-degan, debar-debaran ini menjadi cemas. Udah mengalami bipolar disorder, tambah lagi dengan memiliki kecemasan karena efek daripada obat-obatan tersebut, dan ini tidak hanya setahun, tahun-tahun. Gue juga nggak menyalahkan orang-orang di luar sana, entah cewek, entah cowok yang minum obat penahan nafsu makan, tapi ya especially buat orang-orang yang punya kondisi mental illness seperti gue, itu sangat nggak disarankan untuk minum obat penahan nafsu makan. Kemudian dia mengatakan dia nggak menyalahkan untuk orang-orang untuk mengkonsumsi obat-obatan tersebut ya, tapi untuk orang-orang yang mengalami mental illness seperti dirinya, pada saat dia bicara, ia open, walaupun berkedip sedikit, ya berkedip itu tadi ya, membasahi retina, bisa juga karena mementingkan informasi tersebut, atau informasi tersebut merupakan sesuatu yang penting buat dirinya. Karena itu nggak sehat buat mental kita, bisa memancing anxiety, nggak bagus buat jantung, terus bisa berinteraksi dengan obat-obatan dari psikiater yang kita konsumsi juga. Nah, tadi ya, ternyata tidak baik banget apabila dikonsumsi untuk orang-orang yang mengalami mental illness. Nah, pada saat bicara seperti itu, Marshanda itu open. Saya nggak melihat dia merasa malu, takut, atau tidak nyaman wajahnya. Yang saya lihat adalah wajahnya terbuka dan mau menerima. Artinya menerima kondisinya. Ia tidak lagi mengcover, tidak lagi menutupi, tapi sudah benar-benar menerima dirinya. Nah, part bagian apabila kamu benar-benar bisa menerima diri kamu adalah bagian dari proses penyembuhan itu sendiri. Ya lo harus kurus gitu, kalau perut lo belipet-belipet tuh kayak jijik. Bahkan sampai ada yang punya komentar kayak gitu. Dan lo tuh harus kurus. Di beberapa kalangan, gak cuma orang entertainment aja, tapi untuk beberapa kalangan lo tuh harus kurus. Kalau misal perut lo berlipat-lipat, lo akan jijik gitu loh. Lo akan jijik pada saat ngomong jijik di 3.55, matanya melotot, kemudian terlihat kombinasi, sebelumnya terlihat adalah alisnya turun, sekarang ini matanya lebih melotot, itu menggambarkan kemarahan. Marahnya pada siapa ya? Tadi stereotip yang membentuk di lingkungan masyarakat bahwa perempuan itu harus kurus. Jadi pressure-nya tuh gede banget, dan gue pengen kayak, dan pressure-nya itu sampai ada komentar seperti itu pada saat dia bicara, dan pressure seperti itu lagi-lagi di 4.01 saya ngeliat ekspresi yang berubah, yaitu alisnya mengalami penurunan. Kenapa? Karena tadi ya, komentar-komentar orang buat dirinya tuh tidak mudah, banyak mengatakan kok gendut sih, kok A, kok B, kok C. Ternyata tuh membuat perempuan tuh tidak nyaman ya dikatain badannya ya. Nggak mudah jadi perempuan ya. aduh, gue tuh pengen nyaman aja sama diri gue sendiri. Dan akhirnya ngomong, gue tuh pengen tarik napas dan berkata, aduh, gue tuh pengen nyaman sama diri gue sendiri. Dan itu alisnya turun dan menarik nafas yang dalam ya, di 4.05. Itu menandakan bahwa narikan nafas ya, terbeban banget, kemudian kesedihan pada saat bicara bahwa sebenarnya kenapa sih sama badan gue pengen nyaman dengan badan gue gitu loh. Nah dari saat itu sampai sekarang
gue tuh masih susah sebenarnya untuk kayak nerima kalau gue punya belepet-belepet kayak gini di perut gue. Tapi I wanna embrace myself. I just wanna love myself dan tetap jadi percaya diri seperti apapun tubuh gue ini. Marshanda itu tadi ya, tekanan-tekanan dirasakan ini itu sebenarnya dia nggak nyaman. Walaupun Marshanda lagi proses penerimaan diri untuk menerima lipatan-lipatan dalam tubuhnya ini gitu. Dia lagi berproses. Nah sekarang ini dia berada di posisi untuk bisa menerima body atau tubuhnya itu, image-nya dengan baik walaupun dengan kondisi apapun bagaimanapun. Akan tetapi Marshanda tidak berhenti, artinya ia melakukan tetap olahraga, tetap mengkonsumsi makanan-makanan sayur. Tapi apakah masih makan? Makan, tapi olahraganya kenceng gitu loh. Ingin menikmati hari-harinya tanpa ada tekanan. Nah, gitu loh guys.